Jadi militansi iman itu berkaitan erat dengan yang pertama pendalaman iman atau pengetahuan iman. Yang kedua berkaitan erat dengan peribadatan. Dan yang ketiga berkaitan erat dengan perilaku kita di dalam komunitas atau dalam satu kelompok. Untuk mencapai militansi iman yang kuat, kita perlu pendalaman yang rutin. Tidak bisa militansi itu dibentuk satu kali jadi. Tentara-tentara itu dibentuk dalam proses yang panjang dan disiplin. Masa tentara satu kali bentuk lalu dia jadi, tidak bisa. Demikian pun militansi iman kita harus dibentuk dalam proses yang panjang. Proses itu tidak hanya enak-enak saja ini, tidak hanya senang-senang saja, tidak hanya mau nyaman-nyaman saja, tidak. Namanya militansi iman harus dibentuk dalam situasi sulit, harus bahkan pada saat tertentu kita harus mengalami krisis. Nah, itu baru terbentuk militansi. Misalnya formasi di tempat-tempat seminari, di militer, di sekolah-sekolah, formasi itu dibentuk, proses itu dibentuk tidak dengan yang enak, hanya tertawa-tertawa saja. Kadang ada kemarahan, kadang ada tugas yang berat, kadang ada bentakan kecil-kecil, itu semua terjadi. Tujuannya apa? Supaya kita memperoleh nilai yang baik, kita memperoleh kekuatan, terutama ketangguhan kita di dalam beriman. Dan sebagai orang muda, para pelajar, keterlibatan ini sungguh membantu. Saya meyakini bahwa keterlibatan ini sungguh membantu. Kalau toh pada akhirnya ada yang tidak terbantukan dengan pendalaman iman, dia perlu berproses lagi untuk hal itu. Tidak langsung serta-merta dia meninggalkan imannya. Tidak langsung meninggalkan iman. Oke, sampai di sini dulu tentang militansi iman. Yang paling penting ada 3 hal itu, yakni pengetahuan iman kita. Yang kedua tentang peribadatan kita, atau secara konkret pelajar itu harus hadir di dalam Ekaristi dan ibadat-ibadat. Dan yang ketiga itu tentang cara hidup di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di komunitas-komunitas. Dan yang terakhir, setiap orang muda, setiap pelajar itu harus lebih rutin untuk mengikuti pendalaman-pendalaman iman seperti ini. Privat? Oke, boleh. Tidak apa-apa. Dulu sebelum Kak Romo masuk seminari kan masih SMP. Ya. Nah, pas waktu SMP Kak Romo sering aktif kegiatan gereja? Saya di SMP itu saya tinggal di asrama paroki. Terus? Saya di asrama paroki dan kehidupan saya berkaitan erat dengan yang ini, ajuda. Kadang ikut misa pagi itu wajib sebagai anak asrama. Ajuda hari Minggu itu berkali-kali, dan juga kadang temani pastor keliling ke lingkungan. Lalu dengan bapak asrama, ibu asrama kadang buat kegiatan-kegiatan pendampingan seperti itu. Itu asrama dulu, geng. Ada lagi? Kalau misalkan begini, misalkan dalam minggu ini kita mau ada kegiatan 3 kali sampai 4 kali, terus kita izin keluar, terus orang tua kayak larang, kenapa tiap hari harus keluar terus kegiatan apa? Kayak dong seakan-akan kayak kekang. Itu bagaimana cara atasi? Nah, cara atasi yang kita lakukan sekarang ini kan kita buat kegiatannya tidak misalnya 1 minggu 3 kali. Kita 1 minggu 2 kali, lalu 1 minggu 1 kali, dan caranya untuk beritahu kepada orang tua apa yang kita lakukan di sini. Katakan saja apa yang kita lakukan di sini, dan itu pun harus ditunjang dengan cara hidupmu. Misalnya kita sudah dapat pembinaan di sini, sikap kita juga berubah di rumah. Dan sampai orang sama sah. Tiap hari gereja juga dia pun hidup macam itu. Itu bisa meyakinkan orang tua untuk memberi izin. Dan kita mempertanggungjawabkan itu kepada orang tua. Dan juga ketakutan orang tua itu ketika kita pulang terlalu malam.
pulang di jam-jam 9, 10 itu yang menjadi ketakutan. Apalagi anak-anak nona, anak-anak laki-laki. Nah, kamu hilangkan siapa yang tanggung jawab? Orang culik, orang ikat, orang borgol, mati tahu itu. Ada lagi? Bagaimana cara supaya mempertahankan iman kita? Cara mempertahankan iman yang tadi kita ngomong tadi itu. Mempertahankan iman dengan yang pertama, lu tahu kenapa lu menjadi Katolik. Yang kedua, lu harus selalu hadir di dalam ekaristi, di dalam peribadatan. Yang ketiga, cara hidup itu harus sesuai dengan apa yang engkau pelajari, apa yang engkau laksanakan di dalam ibadah. Dengan cara-cara itu kita bertahan dalam iman. Lalu yang bagian poin ketiga itu cara hidup itu secara jelas memberikan sikap Katolik kepada orang lain, misalnya dengan tanda salib, misalnya dengan mengajak orang lain untuk berdoa. Itu semua bagian dari kita mempertahankan dan tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang lain. Misalnya ajakan orang lain untuk mengikuti aliran ini, mengikuti agama ini, mengikuti paham ini, tolong konsultasikan kepada orang-orang yang lebih tahu. Misalnya kita bingung, orang ini ajak saya seperti ini, saya coba tanya dulu misalnya kepada pastor atau kepada frater, ini bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Nah, dengan cara bertanya itu kita mempertahankan iman kita untuk tidak terpengaruh oleh ajakan atau bujukan orang lain. Cara-cara. Dan yang paling penting itu kita teguh di dalam iman kita dengan perbuatan-perbuatan Katolik kita.